Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Kakak Ayesi Sirait Berbagi. Nah, kali ini Kakak mau berbagi bagaimana caranya mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa melihat dan mengerti materi ini. Buat adik-adik yang baru menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, hal yang paling penting untuk kamu ketahui jika kamu ingin menyelesaikan soal-soal bentuk akar, yaitu kamu harus mengerti sifat-sifat bentuk akar terlebih dahulu. Apa aja sifat-sifat bentuk akar itu? Nah, di sini Kakak sudah menyiapkan sifat-sifat dari bentuk akar, yaitu ada 5 sifatnya. Nah, kamu bisa memahaminya sendiri bagaimana sifat-sifat bentuk akar itu. Oke, kita lanjut ke cara mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, ini dia. Cara mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, untuk cara ini kita menggunakan sifat-sifat bentuk akar yang kedua. Ya, sifat bentuk akar yang kedua, di mana sifatnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M, di mana menjadi A pangkat M per N. Nah, itulah sifat bentuk akar yang kedua. Nah, sebagai contoh kakak buat di sini adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4 per 3. Contoh yang kedua adalah akar dari 2 pangkat 3 sama dengan 3 per 2. Kenapa di sini 2? Nah, akar ini kan ibaratnya sama dengan 2, ya kan? Akar ini kan dia bentuk dari perkalian berulang, ya, perkalian berulang. Perkalian yang 2 kali, misal contohnya 2 kali 2 gitu ya, sama dengan 4. Jadi akar 4 itu hasilnya 2. Ya, maka di sini hasilnya menjadi 2 pangkat 3 per 2. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah akar pangkat 4 dari 256. Nah, untuk yang soal seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyederhanakan bilangan 256 ini menjadi bilangan yang paling sederhana. Nah, jika kita sederhanakan, maka dapatlah dia bilangannya menjadi 2 pangkat 8. 2-nya ada 8 kali kita kalikan ya. Nah, berarti hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8. Nah, menjadi 2 pangkat 8 per 4. 8 per 4 hasilnya 2. Maka hasil keseluruhannya adalah 2 pangkat 2. Nah, inilah contoh bagaimana cara merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Kamu tinggal mengikuti sifat bentuk akar yang nomor 2 saja, ya, di mana akar pangkat N dari A pangkat M menjadi A pangkat M per N. Nah, itulah sifatnya. Oke, sekarang kebalikannya. Bagaimana mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar? Nah, sama saja. Ya. Cuman dia menjadi kebalikannya, yaitu A pangkat M per N menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Ya kan, sama saja, cuman dia kebalikannya. Nah, sebagai contoh kakak buat di sini adalah 2 pangkat 2 per 3. Nah, 3-nya ini di luar, ya kan, sebagai N, dan 2-nya ini sebagai M. Dia berada di dalam akar, ya.
maka menjadi 2 pangkat 2 per 3 diubah dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari 2 per 2. 2 pangkat 2. Nah, itulah contoh bagaimana cara kita mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Oke, adik-adik, semoga kamu mengerti dan memahami materi yang kakak jelaskan ini. Nah, sebagai soal dan pembahasan kakak sudah memberikan soal yang hot untuk kita kerjakan supaya kamu bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Ya, dengan cara kita harus mengubah bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat pecahan terlebih dahulu. Di sini ada 3 soal yang mau kita bahas. Perhatikan dan pahami apa yang sudah kakak jelaskan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Ya, dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Ya, dikali akar pangkat 3 dari negatif 27 dikali 8. Ya. Nah, kalau kita rubah ini semua, kita harus merubah ini semua ke dalam bentuk pangkat dahulu. Nah, kalau kita rubah yang pertama ini, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 5 per 3 dikali 3 pangkat 4 per 3 dikali. Nah, untuk yang negatif 27 dikali 8 ini kita pisahkan mereka menjadi negatif 27 dikali negatif 8. Ya. Nah, kalau kita pisahkan dia menjadi akar pangkat 3 dari negatif 3 pangkat 3. Ya, bentuk sederhana dari negatif 27 kan dia akar negatif 3. 3-nya ada 3 kali. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 9 kali negatif 3, negatif 27. Ya, maka di sini kakak buat menjadi akar pangkat 3 dari negatif 3 pangkat 3. Sedangkan untuk si 8, bentuk perkalian sederhananya kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi dia akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ya. Nah, di sini dia kasih dalam bentuk akar. Nah, nanti kita rubah. Oke. Selanjutnya, untuk yang bilangan berpangkat ini kita satukan. Nah, perhatikan. 3 pangkat 5 per 3 tambah 4 3 pangkat 5 per 3 dikali 3 pangkat 4 per 3. Nah, di sini kan mereka pangkatnya sama. Kalau bentuk pecahan yang dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya kan ditambah. Kalau dia dalam pembagian, maka pangkatnya dibagi. Nah, karena ini 3 pangkat 5 per 3 dikali 3 pangkat 4 per 3 dia dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka di sini kakak buat menjadi 3 pangkat 5 per 3 ditambah 4 per 3. Ditambah 3 akar pangkat 3 dari negatif 3 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, bisa kamu lihat pangkat yang di luar sama yang di dalam dia kan sama. Ya kan? Kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat seperti ini, maka dia akan menjadi negatif 3 pangkat 3 per 3. 3 per 3 kan habis 1, maka sisanya tinggal negatif 3. Ya kan? Sisanya tinggal negatif 3. Sedangkan si
akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, maka menjadi 2 pangkat 3/3 juga. Nah, hasil dari 3/3 itu kan habis 1, maka tinggallah si 2. Maka di sini kakak buat negatif 3 dikali 2. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita mau menyelesaikan si 3 pangkat 5 tambah 3/3 ditambah 4/3. Nah, di sini kan bilangan penyebut mereka sudah sama. Berarti kita tinggal menambahkan pembilang sama pembilang. Ya, berarti 5 tambah 4 menjadi 9. 9/3. Ya, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 9/3 ditambah negatif 3 dikali 2. 9/3 hasilnya 3, negatif 3 kali 2 negatif 6. Ya, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 adalah 27 dikurang 6, hasilnya menjadi 21. Nah, inilah cara menyelesaikan bilangan bentuk akar ke bilangan pangkat pecahan. Ya, adik, ini contoh yang soal yang pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada soal yang kedua, yaitu akar dari 81/64 dikali akar dari 25 pangkat 3 dikurang akar pangkat 4 dari 16 pangkat 5. Nah, di sini kita mau merubahnya dahulu seperti yang tadi. Kita harus merubahnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Ya. Nah, akar dari 81/64. Kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, kan dia menjadi 81/4 pangkat 1/2. Nah, akar ini kan ibaratnya 2. Nah, 81/64 ini ibaratnya ada satu pangkatnya. Ya, ada satu pangkatnya. Maka di sini kakak buat menjadi 81/64 pangkat 1/2 dikali 25 pangkat 3/2. 3-nya dari sini, 2-nya dari akarnya ini ya. Dikurang 16 5/4. Ini sudah kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Oke, sekarang kita tinggal menyederhanakannya. Nah, untuk yang pertama adalah 81/64. Bentuk sederhana dari 81 yaitu 9 kali 9, ya kan? 9 kali 9 kan dia 81. Sedangkan 64 adalah 8 kali 8 hasilnya 64. Berarti mereka sama-sama pangkat 2. Ya, 9 pangkat 2, 8 pangkat 2. Ya, maka bentuk sederhana dari 81/64 adalah 9/8 pangkat 2 dikali pangkat 1/2. Jangan lupa pangkatnya yang tadi kan kita turunkan ya, menjadi 9/8 pangkat 2 dikali pangkat 1/2. Nah, ini untuk yang ini. Lalu dikali 25. 25 itu kan bentuk sederhananya 5 kali 5, ya kan? Berarti 5-nya ada 2 kali. Maka di sini kakak buat menjadi 5 pangkat 2 dikali 3/2, ya. Dikali 3/2. Dikurang 16. 16 ini kan dia bentuk sederhananya 2 kali 2. 2 kali 2
4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti 2 pangkat 4 ya. Kalau 4 kali 4 kan 16. Cuman kan 4 ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 2 kali 2 kan. Berarti bentuk sederhana dari 16 ini harus 2, yaitu udah lebih sederhana dia. Maka di sini kakak buat 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali pangkat 5/4. Nah, jadi bilangan pangkat yang di dalam sama yang di luar itu kita kalikan semua. Ya, 2 kali 1/2, 2 kali 3/2, 4 dikali 5/4. Nah, kalau kita kalikan menjadi 9/8. 2 kali 1, 2/2 habis. Tinggal 1 ya kan? Maka di sini kakak buat menjadi 9/8. Selanjutnya 2 kali 3 6. 6 bagi 2 3. Maka di sini kakak buat 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 4 dikali 5/4 ya. 4 kali 5 20, 20 bagi 4 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 ya adik-adik. Karena dia ini kurang, maka kita pisahkan dia sama yang dalam bentuk perkalian. Oke. Nah, 9/8-nya kita turunkan, kita sederhanakan si 5 pangkat 3-nya. 5 pangkat 3 kan 125. Sedangkan 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, 125 dikurang 32 adalah 98. 98 kita kalikan 125 dikurang 32 hasilnya adalah 93. Ya. Lalu 93 ini kita kalikan dengan si 9/8. 9 kali 93 adalah 837/8. Nah, inilah bentuk sederhananya. Bentuk sederhananya setelah kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Oke adik-adik, semoga kamu mengerti apa yang sudah kakak jelaskan ini. Pahami dan cermati ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, ini nomor 3 ya adik-adik, bukan nomor 4. Buka kurung, akar pangkat 3 dari A pangkat 2 per akar dari B. Tutup kurung pangkat negatif 1. Ya, dikali akar pangkat 3 dari A pangkat 2 dikali akar B. Akar B. Tutup kurung. Ya, berarti yang duanya ini dipangkatkan 2 lagi ya. Dikali akar pangkat 3 dari A per akar pangkat B. Ya, inilah soalnya. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasannya, kamu harus mengubahnya lagi ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti yang ini yang pertama. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Kalau kita ubah menjadi A pangkat 2/3 per B 1/2 ya. Buka kurung, tutup kurung, pangkat negatif 1. Berarti A pangkat 2/3 ini dikalikan ke 1 lagi, dan B pangkat 1/2 ini dikalikan lagi dengan negatif 1. Ya. Dikali A pangkat 2/3 dikali B pangkat 1/2. Ya. Buka kurung, tutup kurung, pangkat 2. Nah, berarti nanti si 2/3 ini kita kalikan sama 2, si 1/2 ini kita kalikan sama si 2, yaitu pangkat yang ada di luar. Ya. Dikali A pangkat 1/3. Nah, ibaratnya kan di sini ada 1 ya.
per B1/2. Nah, kita kalikan pangkat yang di dalam sama yang di luar. Nah, perhatikan untuk yang pertama. A pangkat 2/3 kali negatif 1, ya kan? Maka menjadi 2 kali negatif 1 menjadi negatif 2, ya kan? Negatif 2/3, maka menjadi A pangkat negatif 2/3. Sedangkan yang si B, yaitu 1 kali negatif 1 kan hasilnya negatif 1. Maka A pangkat negatif 2/3 per B pangkat negatif 1/2. Karena bilangan pangkat yang di luarnya kan negatif. Oke? Dikali. Nah, A pangkat 2/3 ini kita kalikan sama pangkat yang di luar, yaitu 2. Ya, 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti A pangkat 4/3. Ya. Selanjutnya yang B. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 bagi 2, 1. Berarti hasilnya tinggal B. Satunya mau ditulis, mau enggak pun juga tidak apa-apa. Ya. Dikali B dikali A pangkat 1/3 per B pangkat 1/2. Nah, semua pangkat yang dalam perkalian kita semua yang bilangan pokoknya A kita satukan, yang B kita satukan, ya. Jadi A sama B itu kita pisahkan, ya kan? Namun mereka tetap dalam bentuk perkalian maupun pembagian. Nah, sekarang si yang A pangkat negatif 2/3 dikali A pangkat 4/3. Berarti pangkatnya ini karena dia dalam bentuk perkalian, kita jumlahkan. Dikali A pangkat 1/3. Nah, karena dia juga dalam bentuk perkalian, maka semua bilangan berpangkat si A kita jumlahkan. Ya, menjadi seperti ini. A pangkat negatif 2/3 ditambah 4/3 ditambah 1/3 dikali B. Nah, perhatikan B yang pertama. B yang pertama di sini kenapa kakak buat 2/2? Nah, supaya kita menyamakan bilangan berpangkat pecahan yang lainnya. Nah, di sini contohnya seperti ini. B pangkat negatif 1/2. Nah, karena dia dalam pembagian, maka kan dia harus dikurang, ya kan? Maka di sini dia dikurang negatif 1/2, ya. Nah, B 2/2 ini ganti dari B pangkat 1. Nah, B pangkat 2/2 itu sama saja dengan B pangkat 1. Karena 2 bagi 2 kan tetap 1. Ya, maka kakak buat jadi seperti ini supaya penyebutnya itu sama. Ya. Dikurang B 1/2. Ini kan juga tetap dalam bentuk pembagian, berarti pangkatnya kita kurangkan. Nah, maka di sini hasilnya dikurangkan. Karena dia tidak ada negatifnya seperti yang ini, maka hanya negatif hanya pengurangan dari bilangan berpangkatnya saja. Oke, kita selesaikan. Negatif 2 ditambah 4 ditambah 1. Negatif 2 tambah 4, maka hasilnya 2. 2 tambah 1, 3. Maka 3 A pangkat 3/3, yaitu 1. Ya. Nah, selanjutnya ini. Negatif kayak negatif kan positif. 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3. 3 kurang 1, 2. Berarti hasilnya kan 2/2. 2/2 hasilnya adalah 1. Maka hasil dari keseluruhannya yaitu A kali B. Kenapa A kali B? Karena hasil mereka semua 1.
Oke adik-adik, semoga kamu bisa memahami dan mengerti apa yang sudah kakak jelaskan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan tetap semangat untuk belajar matematika. Matematika is easy. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa channel YouTube Ayu Sirait Berbagi. Terima kasih.